semuanya, bertemu kembali di Youth GKI Prodadi. Semoga yang menonton ini berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalaupun ada yang tidak baik atau ada yang sedang sakit, semoga Tuhan pulihkan. Kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari minggu lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bertumbuh dalam Tuhan. Sekali lagi, bertumbuh dalam Tuhan. Mungkin suatu topik yang sudah tidak asing bagi kita semua ya, sebagai orang percaya, untuk orang-orang yang mungkin tiap minggu ke gereja, sering mendengarkan firman Tuhan, sering sekali kita mendengar kata bertumbuh dalam Tuhan gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih kita bisa bertumbuh dalam Tuhan dan apa sebenarnya yang Tuhan mau agar kita semua lakukan gitu dalam proses pertumbuhan kita. Nah, kita sebelum jauh melangkah, kita akan baca dulu dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11 sampai 16 yang menjadi bacaan kita pada renungan kali ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 berbunyi, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih." Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan membahas satu persatu, ada beberapa poin bagaimana cara kita sebagai orang percaya untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai pikiran yang diperbaharui. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita harus senantiasa memperbaharui bagaimana cara kita berpikir dan dibantu oleh Roh Kudus. Bagaimana cara kita berpikir menentukan sejauh mana kita mengenal Tuhan dan sejauh mana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, kita selain memperbaharui cara kita berpikir, kita juga harus memperbaharui roh kita di dalam Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bekerja untuk memperbaharui pikiran dan roh kita? Dengan cara kita harus merelakan hati kita untuk dapat menerima pembaharuan itu sendiri. Poin yang kedua, kita harus senantiasa waspada. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 berbunyi, "Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Kita diingatkan dengan keras oleh ayat ini bahwasanya sangat banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang mungkin filsafat-filsafatnya itu terdengar baik ya kalau menurut kacamata dunia, tetapi sebenarnya itu menyesatkan. Bagaimana kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan kita, karena kita tidak tahu kapan iblis bisa datang untuk mencobai kita. Karena seperti ada ayat yang tertulis, kita bukan lagi melawan apa yang ada di dunia ini gitu ya, tapi kita juga melawan pemerintah-pemerintah, ajaran-ajaran palsu dan nabi-nabi sesat juga di zaman sekarang ini. Jadi hendaklah kita terus senantiasa waspada. Yang ketiga, kita harus mengalami kepenuhan Allah. Selain kita sudah memperbaharui pikiran dan roh kita meningkatkan kewaspadaan kita juga harus bisa mengalami kepenuhan Allah. Dalam Kolose pasal 2 ayat 10 berbunyi, "Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa." Tuhan sendiri yang sudah berfirman kepada kita bahwa Dia sudah memenuhi kita. Jadi bagaimana kita menerima itu, bagaimana kita menerima Roh Kudus hadir dalam hati kita, tubuh kita, jiwa kita, dan kita bisa dipenuhi oleh kuasa Allah.
Nah, itu adalah suatu komitmen ya antara kita sebagai orang percaya dengan Allah, bahwasanya Tuhan, aku rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Mu. Biarlah kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, memahami konsep otoritas. Otoritas adalah kita tahu dan kita paham bahwasanya kita ini sudah diberi kuasa loh oleh Tuhan, diberi kuasa untuk dapat menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk menguasai segala setan-setan dan iblis-iblis gitu, dalam Lukas pasal 9 ayat 1 berbunyi, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, mungkin kita berpikir ya, itu kan murid-murid Tuhan, bagaimana dengan aku gitu ya, bagaimana dengan aku, mungkin orang-orang yang masih muda, belum banyak pengalaman gitu, apa yang bisa kulakukan gitu kan. Nah, percayalah teman-teman dan saudara seiman bahwasanya kita sebagai orang percaya sudah diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan. Dari sejak kita berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, kita sejatinya adalah orang-orang utusan Tuhan di dunia ini. Sekecil apapun yang kita punya, jika kita gunakan untuk Tuhan, jika kita memahami bahwasanya kita punya otoritas penuh dari Tuhan, percayalah itu semua akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Yang kelima, yang terakhir, hendaklah kita juga bisa menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Nah, cara kita mengetahui apakah kita sudah bertumbuh dalam iman kepada Tuhan adalah bagaimana kita tidak lagi berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga bisa berdoa untuk kepentingan orang lain. Dengan cara kita berdoa untuk kepentingan orang lain, itu berarti kita menunjukkan bahwasanya kita juga turut menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendoakan setiap saudara kita yang membutuhkan doa dan bantuan kita, dengan cara mendoakan mereka, dengan cara menyerahkan mereka dalam kasih penyertaan Tuhan. Nah, itu adalah kelima poin bagaimana kita bisa bertumbuh lebih dan lebih dalam lagi, lebih besar lagi bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita tidak hanya bertumbuh, tapi kita juga dapat berbuah dan berdampak bagi orang-orang, dan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita, bahkan sampai ke ujung dunia. Ya, baiklah, itu saja untuk renungan kita pada kesempatan kali ini. Biarlah kiranya yang mendengarkan dapat menjadi pengingat jika ada yang sedang galau ya, kalau bahasa Gen Z sekarang, galau, gundah gulana gitu ya. Marilah kita semua datang kembali kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus. Shalom semuanya, semoga memberkati. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.